Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Untuk materi hari ini adalah tentang iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama kita harus ketahui adalah iman. Rukun iman ini ada 6 anak. Yang pertama adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, beriman kepada malaikat. Yang ketiga, beriman kepada kitab Allah. Yang keempat, beriman kepada Rasul Allah. Yang kelima, beriman kepada hari akhir. Dan yang terakhir, yang keenam adalah beriman kepada qada dan qadar. Itu adalah rukun iman. Nah, pembahasan kali ini beriman kepada Allah. Jadi kita membahas tentang beriman kepada Allah. Sebelum membahas beriman kepada Allah, kita harus ketahui dulu iman itu apa. Nah, ada 2 di sini, secara bahasa dan secara keilmuan. Nah, menurut bahasa, iman adalah percaya atau membenarkan. Ya, itu iman. Iman menurut bahasa percaya atau membenarkan. Yang kedua, menurut keilmuan adalah iman berarti kepercayaan yang diyakini kebenarannya dalam hati, diikrarkan secara lisan, dan direalisasikan dalam perbuatan. Itu iman secara keilmuan. Nah, kemudian beriman kepada Allah itu apa berarti? Meyakini keberadaan Allah yang maha suci dan sesungguhnya Dia adalah pencipta langit dan bumi, maha mengetahui yang gaib dan yang tampak, Rabb, sang pencipta, pemilik, penguasa, pengatur segala sesuatu, itu adalah pemiliknya. Itu beriman kepada Allah. Kemudian ada pengertian iman yang lain. Salah satunya yang dikutip oleh hadis dari Ali bin Abi Thalib itu seperti ini. Iman itu ucapan dengan lidah dan kepercayaan yang benar dengan hati dan perbuatan dengan anggota. Jadi yang pertama dilakukan adalah percayaan dalam hati, dimasukkan ke dalam hati, diucapkan dengan lisan, dan dilakukan. Itu pengertian iman menurut Ali bin Abi Thalib. Masuk ke langkah yang kedua, pembuktian keberadaan Allah. Pembuktian keberadaan Allah itu ada 2. Yang pertama adalah dari dalil akli dan dari dalil nakli. Dari dalil akli itu dapat dijangkau oleh akal. Kemudian dalil naklinya yaitu dari Al-Quran. Berarti ada 2, akli dan nakli. Nah, kalau dari akal, pembuktian oleh akal untuk mencapai sebuah pembenaran yang bersifat pasti akan ekstensi dari kekuasaan Allah. Contoh, keteraturan alam semesta. Bagaimana Allah mengatur alam semesta ini dengan sangat baik. Mulai dari rotasi bumi, bagaimana bumi berputar pada porosnya, menciptakan matahari, menciptakan planet-planet, menciptakan isi dari bumi tersebut. Semua ini yang ciptakan Allah, itu bisa dijangkau oleh akal.
Itu yang dalil akli. Kemudian kalau dalil naklinya adalah suatu berita yang bersifat pasti yang memberitakan kepada kita tentang keimanan kepada Allah. Contohnya ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran dan hadis. Jadi ada yang bersifat nakli, yaitu bersumber dari Al-Quran dan hadis. Pembuktiannya ada dua ya anak-anak, dalil akli dan nakli. Keberadaan Allah itu bisa diketahui. Nah, nama-nama Allah itu muncul di alam semesta. Biasanya kalian bisa melihat di media-media sosial itu banyak, seperti lafaz Allah itu tanda-tanda kekuasaan Gusti Allah. Misalkan ada di perut ikan, ada di tangan manusia, ada di pohon kayu, ada di batu, ada di mana lagi? Awan. Itu masih banyak lagi. Itu salah satu tanda-tanda Allah. Nah, dalam surat Al-A'raf ayat 54, ini dalam surat Al-A'raf ayat 54 di dalam Al-Quran itu menyebutkan seperti ini, artinya sesungguhnya Rabb kamu ialah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari. Jadi Allah menciptakan langit dan bumi ini dalam 6 hari. Lalu ia bersemayam di atas arsy. Dia menutupkan malam kepada siang yang mengikutinya dengan cepat. Dan diciptakannya pula matahari, bulan, dan bintang-bintang. Masing-masing tunduk pada perintahnya. Ingatlah, menciptakan dan memerintahkan hanyalah hak Allah. Maha suci Allah, Rabb semesta alam. Jadi dalam Al-Quran itu proses penciptaan langit dan bumi sudah dijelaskan. Beribu-ribu tahun yang lalu sudah diteliti oleh peneliti. Bagaimana proses pembentukan siang dan malam, kemudian adanya musim kemarau, musim hujan, musim dingin, itu semua diteliti oleh peneliti yang awalnya diciptakan oleh Allah dan dibuktikan di dalam Al-Quran. Jadi bersumber dalam Al-Quran. Banyak surat-surat yang Allah menciptakan langit dan bumi dan segala seisinya. Contoh juga dalam surat Al-Qasas ayat 30. Inni anallaha rabbul alamin. Hai Musa, sesungguhnya aku adalah Allah Rabb bagi semesta alam. Jadi pada waktu itu diturunkan kepada Nabi Musa, kemudian Nabi Musa bertemu dengan Allah, kemudian Allah itu memberikan sebuah kata-kata kepada Nabi Musa, yaitu hai Musa, sesungguhnya akulah pencipta semua alam. Jadi tidak ada yang bisa menciptakan seindah Allah, sebagus Allah. Ya, kalau manusia menciptakan bisa hancur. Contoh, kursi menciptakan manusia, tapi kursi bahannya dari mana? Kayu. Apakah manusia bisa menciptakan kayu? Pasti tidak bisa. Bibitnya pasti tidak bisa. Kalau bibit tidak ada yang mengisi airnya, tidak bisa. Airnya dari mana? Airnya dari Allah. Semuanya kembali ke Allah. Tuh. Kemudian selanjutnya adalah nama-nama Allah atau disebut dengan Asmaul Husna. Asmaul Husna ini ada 99. Nah, secara bahasa Asmaul Husna adalah nama-nama yang indah dan baik. Nah, secara istilah kalau Asmaul Husna itu adalah nama-nama yang baik bagi indah yang hanya dimiliki oleh Allah sebagai bukti keagungannya. Kemudian ada beberapa kriteria yang harus kalian pahami tentang Asmaul Husna. Yang pertama adalah, kita tidak membahas semuanya, kita hanya membahas beberapa. Yang pertama adalah Al-Alim, itu maha mengetahui.
Maha mengetahui apa? Maha mengetahui yang tampak atau yang gaib. Yang tampak dan yang gaib. Yang tampak seperti apa? Yang tidak kelihatan. Contohnya seperti saat ini, pandemi. Dikatakan gaib, contoh virus corona. Virus corona itu gaib apa tampak? Tidak ada yang bisa melihat virus. Kita berjalan berpapasan, mana ada yang membawa virus, tidak ada yang kelihatan. Itu gaib. Gusti Allah yang menciptakan, iya Gusti Allah. Kita sebagai manusia pada waktu pandemi hanya berikhtiar memohon diri kepada Allah supaya kita terselamatkan dari wabah ini. Gusti Allah menciptakan, pasti Gusti Allah juga memberikan kesembuhan, ya, kesembuhan bagi manusia-manusianya. Nah, yang kedua, nama selanjutnya adalah Al-Khabir, Maha Teliti. Allah Maha Teliti terhadap semua ciptaannya. Allah Subhanahu wa taala menciptakan berjuta-juta makhluk. Semuanya berfungsi sesuai dengan apa yang Dia kehendaki. Tidak ada satupun ciptaan Allah yang salah sasaran. Contohnya, Gusti Allah menciptakan manusia dengan teliti, mulai dari rambut sampai ujung kaki, ada fungsinya sendiri-sendiri. Yang ketiga, As-Sami, Maha mendengar. Apapun yang kalian bicarakan, meskipun di dalam hati, itu pasti terdengar oleh Allah. Tidak ada satupun suara yang lepas dari pendengarannya, meskipun suaranya itu sangat pelan. Kemudian yang ketiga, Al-Bashir, Maha melihat. Allah Subhanahu wa taala melihat apa saja yang ada di langit dan di bumi. Tuh. Nah, fungsi iman kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dapat menyelamatkan seseorang dari segala sesuatu yang menimpa dirinya, karena orang yang beriman akan ditolong Allah Subhanahu wa taala. Hati yang tenang, tidak gelisah, dapat mendatangkan keuntungan, karena orang yang tidak beriman akan selalu berada dalam kerugian. Untuk mendorong seseorang dalam beribadah kepada Allah. Itu beberapa fungsi kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu anak-anak sedikit penjelasan singkat dari Pak Lian. Mungkin kalian akan lebih pahamnya, silakan dibaca di buku paket bab tentang iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, sekian dari saya. Bila ada kata-kata yang salah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.